Oke, sebelumnya terima kasih kepada tim PP3 Universitas Negeri Malang dan juga kedua narasumber senior saya yang luar biasa, Prof. Sabdun Akbar dan juga Dr. Afik, yang telah menyampaikan materi sebelumnya, dan juga yang saya cintai seluruh peserta yang telah hadir hari ini, luar biasa. Ini adalah gabungan peserta dari unsur pendidik ataupun praktisi ataupun expert akademisi dari PGSD dan juga PG PAUD, dan juga dari unsur, pastinya unsur yang saling melengkapi. Baiklah, dari saya akan menyampaikan tentang tips dan trik pendidikan anak usia dini di era new normal. Selanjutnya mungkin pertama yang akan saya kaji adalah bagaimana efek pandemi dari penyakit coronavirus 2019 yang biasa kita sebut dengan COVID-19 bagi pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia. Hal ini saya rangkum dari berbagai analisis artikel pada jurnal internasional ataupun dari nasional. Ini ada beberapa garis besar yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah efek ini berdampak pada pengalihan kegiatan pembelajaran khususnya di PAUD, di mana biasa pembelajaran di PAUD mengutamakan yang namanya unsur tatap muka, unsur saling bertemu. Pemerintah Republik Indonesia sendiri dikarenakan tujuan utama adalah keselamatan dan kesehatan daripada generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, adanya pengalihan kegiatan pembelajaran dari tatap muka ke daring atau jarak jauh. Dan selanjutnya adalah tumpuan pendidikan anak, khususnya anak usia dini, hampir sepenuhnya kembali kepada orang tua. Selanjutnya, dari kedua hal tersebut menuntut adanya peningkatan kepekaan teknologi dan kesehatan. Di sini saya garis bawahi adanya peningkatan pengadaan fasilitas internet di beberapa lembaga PAUD yang ada di Indonesia. Saya katakan yang ada di Indonesia karena lingkupnya kita akan berbicara yang ada di Indonesia, dan juga adanya pengadaan alat kesehatan. Nah, sebelum saya lanjut, berbagai negara, bukan hanya Indonesia, khususnya dalam lingkup pendidikan anak usia dini, memiliki beberapa tips dan trik untuk menghadapi efek dari pandemi COVID-19. Nah, salah satunya di Indonesia untuk saat ini diberlakukan era new normal, khususnya pada pendidikan anak usia dini yang secara keseluruhan pemerintah mengeluarkan panduan penyelenggaraan tahun ajaran baru yang merupakan keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kesehatan, dan Dalam Negeri. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini secara global. Maksud saya pendidikan anak usia dini baik berbentuk layanan formal maupun non formal, yaitu dari taman kanak-kanak, kelompok bermain, ataupun penitipan anak, ataupun juga bagaimana taman pengasuhan yang ada di keluarga. Nah, di era new normal ini ada penetapan tahun ajaran baru yang perlu saya garis bawahi dan perlu kita ingatkan kembali bahwa tahun ajaran baru tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu kita seperti sebelum tahun ajaran baru sebelumnya dimulai pada bulan Juli. Nah,
hal yang berbeda, ada penetapan zona. Nah, di sini yang boleh membuka secara keseluruhan atau membuka kelas, membuka sekolah adalah yang berzona hijau. Dan juga pemerintah menganjurkan untuk yang tidak berada di zona hijau, maka dianjurkan yang namanya PJJ atau pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, ini menjadi salah satu hal yang membuat confuse, membuat kebingungan, dan juga membuat ambigu, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Ada sebagian mengatakan bagaimana anak usia dini belajar secara jarak jauh. Berbagai penelitian sebelumnya menganjurkan bahwa interaksi anak kepada layar gadget itu hanya maksimal 10 menit. Nah, apabila pendidikan jarak jauh diterapkan ke anak usia dini, seperti apa yang harus dilakukan? Seperti apa yang harus lembaga-lembaga PAUD di Indonesia menyikapi hal tersebut? Dan selanjutnya sesuai dengan aturan tersebut juga ada namanya kesepakatan. Kesepakatan ini yang diatur adalah bagaimana kesepakatan bersama orang tua, bersama pemangku kebijakan tentang bagaimana menghadapi era normal. Dalam artian di sini saya bisa menekan kutip bahwa era new normal yang dimaksud adalah bagaimana proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara khususnya pada pendidik anak usia dini, yaitu dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini ataupun sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan di PAUD. Saya tekankan di sini tetap kesehatan dan keselamatan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi hal utama daripada seluruh lembaga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di sini langkah-langkah saya tampilkan langkah-langkah praktis daripada lembaga di era new normal ini bisa diterapkan di lembaga-lembaga PAUD. Yang pertama adalah menyusun yang namanya SOP protokol kesehatan. Ini langkah awal bagi seluruh lembaga PAUD yang bisa dilakukan, yaitu bagaimana tim dari tim pendidik yang ada di lembaga PAUD dapat menyusun yang namanya SOP protokol kesehatan. Selanjutnya, yang berikutnya adalah bagaimana pemenuhan sarana sanitasi dan kebersihan yang ada di lembaga PAUD tersebut. Yang saya bisa katakan yang biasanya wastafel cuci tangan mungkin hanya ada 1 atau 2. Dengan adanya pandemi ini adalah kesadaran akan kebersihan sejak anak usia dini, maka pemenuhan sarana sanitasi dan penjagaan kebersihan lembaga akan lebih ditingkatkan kembali. Nah, selanjutnya yaitu pemenuhan izin operasional dari warga sekitar dan dinas pendidikan. Ini perlu sekali. Jadinya bagaimana kesepakatan lembaga dengan warga sekitar. Lembaga-lembaga PAUD yang ada di Indonesia ini tidak hanya berlokasi di depan area pendidikan, tapi pun juga berlokasi di area perumahan ataupun berlokasi di area warga setempat, sehingga di era new normal ini apabila sudah statusnya mulai hijau, silakan sebelum itu silakan diuruskan yang namanya izin operasional dari warga sekitar dan merujuk pada peraturan dari dinas pendidikan setempat. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah pemenuhan kesepakatan bersama komite dan orang tua anak. Ini perlu sekali karena nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya sehingga dapat dihasilkan pemenuhan kesepakatan bersama komite dan orang tua anak. Yang berikutnya adalah yang sangat penting adalah
bagaimana SOP pengelolaan ruang kelas dan proses pembelajaran di era new normal. Selanjutnya, ada arah perubahan yang kita perlu cermati bersama berkaitan dengan pandemi COVID-19, yaitu adalah saya rangkum ada 5. Yang pertama adalah kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik ini di PAUD ada di 4, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Di sini pastinya kompetensi profesional dalam ranah penguatan dalam teknologi informasi ini sangat diperlukan, dan juga kompetensi pedagogik dalam kreativitas melakukan pembelajaran yang lebih kreatif. Selanjutnya, kompetensi sosial, bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua, bagaimana membangun trust atau kepercayaan kepada orang tua bahwa lembaga menjamin kesehatan dan keselamatan dari peserta didik. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian, bagaimana seluruh pendidik PAUD berpikir positif dalam artian bahwa pandemi ini bukanlah menjadi hal yang membuat pendidik bertanya-tanya, kami harus bagaimana, lembaga bertanya-tanya, langkah apa yang kami harus lakukan, tetapi bagaimana dari pandemik ini, bagaimana kita mengambil hal positifnya yang telah saya sampaikan di atas, yaitu hal positif bagaimana adanya peningkatan kepada teknologi dan kesehatan dari diri kita pribadi ataupun penyelenggaraan pendidikan anak usia dini itu sendiri. Selanjutnya ada perubahan pastinya di sarana prasarana. Sarana prasarana yang saya sampaikan di sini adalah tingkat kebersihan sarana prasarana, tingkat cakupan sanitasi dan kebersihan itu perlu ditingkatkan kembali. Yang saya yakin di pendidikan anak usia dini sebelum pandemi ini merupakan hal lama, tetapi setelah pandemi ini perlu ditingkatkan kembali. Biasanya anak yang namanya pengukuran suhu anak, cuci tangan itu hanya sebelum makan dan setelah selesai makan bersama. Tetapi berdasarkan hal positif yang kita dapat ambil dari efek pandemi ini adalah pada saat anak masuk di gerbang depan sekolah itu sudah mulai diterapkan yang namanya protokol kesehatan, bagaimana mencuci tangan, bagaimana cuci tangan, dan juga bagaimana mengukur suhu, bagaimana mengantar juga kita ajak kerjasama seperti itu. Selanjutnya itu arah perubahan yang paling terasa adalah proses pembelajaran. Di sini saya sepakat dengan kedua narasumber sebelumnya, apalagi untuk pendidikan anak usia dini. Untuk e-learning yang saya analisis dari berbagai artikel nasional yang telah terbit, e-learning yang dimaksud di pendidikan anak usia dini yang telah terjadi adalah penggunaan grup WhatsApp ataupun penggunaan grup Facebook yang keefektifannya berdasarkan hasil penelitian yang ada, keefektifannya itu bisa dikatakan tidak efektif. Saya mengatakan ini karena hasil penelitian, hasil uji coba, karena beberapa kendala. Dan juga menurut dari artikel yang saya telaah dari artikel internasional, e-learning di PAUD bukan hal lama dan bukanlah yang disarankan sebagai solusi di era pandemi, era normal setelah COVID-19. Selanjutnya adalah proses penilaian akan mengalami perubahan juga dan adanya kerjasama orang tua. Pastinya komunikasi dengan orang tua akan lebih intens kembali. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan goals utama, tips dan trik apa yang bisa dilakukan lembaga PAUD, kita telah kembali apa sih prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini.
prinsip-prinsip pembelajaran anak usia ini yang pastinya yang utama adalah bermain melalui belajar. Nah ini pastinya bermain melalui belajar seperti apa? Nah ini yang mengakui prinsip tersebut ini hanyalah yang mengetahui dan yang bisa menerapkan ke-10 prinsip pembelajaran anak. Jadi ini adalah pendidik yang berkualifikasi dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, kenapa saya pakai prinsip pembelajaran anak usia ini menjadi pemikiran bersama keputusan lembaga yang menjalankan e-learning dalam bentuk apapun. Karena jika e-learning yang sebenarnya adalah e-learning dengan berbasis sistem informasi, ya. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan bagaimana pengembangan suasana belajar yang kondusif, bagaimana pengetahuan akan tahapan perkembangan anak, bagaimana pembelajaran yang aktif. Nah, ini yang memerlukan pemikiran bersama sehingga nanti solusi apa yang dapat kita terapkan di lembaga PAUD yang tidak melanggar prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini dan juga tidak melangkahi apa yang kita namakan developmentally appropriate practice atau DAP yang merupakan babon. Yang merupakan kunci dari bagaimana perkembangan, bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan di pendidikan anak usia dini. Menurut yang DAP yang dipaparkan oleh Beckham, ini luar biasa sekali, beliau merumuskan DAP yang menjadi patokan seluruh lembaga PAUD di internasional melalui NAACT yang disadur oleh Megawangi tahun 2005 mengatakan bahwa DAP itu dapat diartikan sebagai pendidikan yang patut sesuai dengan tahapan perkembangan anak, patut menurut usia, patut menurut anak sebagai individu yang unik, dan patut menurut lingkungan dan budaya. Nah, saya tegaskan kembali prinsip-prinsip dan DAP dan kepatutan ini pastinya terpenuhi oleh kualitas, kualifikasi, dan kompetensi pendidik yang memang sudah teruji. Nah, oleh karena ini saya ulang kembali menjadi bahan pemikiran, bagaimana kalau e-learning dilakukan di PAUD? Bagaimana kalau e-learning? Bagaimana pendidikan itu yang menjadi pendidik orang tuanya? Ini bagaimana? Nah, oke. Lanjut, saya tambahkan di sini pemanfaatan dan penggunaan teknologi sebenarnya yang tepat pada pendidikan anak usia dini itu yang pertama adalah sebagai media pembelajaran digital. Saya garis bawahi media pembelajaran digital hanya sebagai media. Jadi, yang tetap memberikan stimulus adalah orang yang memang telah memiliki qualified dan memiliki kompetensi yang sesuai, yang mengerti apa itu prinsip pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya adalah sebagai manajemen sistem penyusunan rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, pastinya ini yang digunakan oleh pendidik atau guru PAUD. Dan sebagai manajemen sistem penilaian perkembangan anak, pastinya yang menggunakan ini, yang memanfaatkan ini, dua hal yang saya sebutkan di bawah tadi, manajemen rancangan dan penilaian adalah guru atau pendidik PAUD. Selanjutnya sebagai media, tadi itu dapat dilakukan oleh guru dan dapat dilakukan oleh orang tua dengan mengedepankan prinsip pendidikan anak usia dini. Selanjutnya yang tips dan trik lembaga PAUD, saya menuliskan di sini adalah tantangan ke depan. Pada intinya yang saya sampaikan adalah bahwa kita mengambil hal positif daripada efek
pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia ke depan. Bukan hanya setelah karena adanya COVID atau karena adanya pandemi, tetapi yang saya paparkan ini adalah merupakan tantangan lembaga PAUD yang bisa disiapkan mulai dari sekarang, bagaimana lembaga PAUD dapat bersaing dalam peningkatan pelayanan pengasuhan mau di era global nantinya. Nah, di sini ada 5 yang saya bisa simpulkan dan bisa berbagi dengan seluruh peserta maupun lembaga PAUD yang bisa menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan. Yang pertama ya adalah mengembangkan ruang diskusi online bersama orang tua. Nah, silakan mulai sekarang seluruh lembaga PAUD mulai memiliki yang namanya ruang diskusi online bersama orang tua. Saya mengatakan ruang diskusi online berarti guru pendidik dengan orang tua. Oke, bukan pendidik dengan peserta didik atau bukan dengan guru dan anak, tetapi di sini yang saya tekankan adalah ruang diskusi online orang tua dengan lembaga. Lembaga di sini pendidik atau guru ataupun pengasuh atau pendidik masuk dengan caregivers atau yang namanya pengasuh atau tanda kutip babysitter yang ada di rumah. Selanjutnya pemanfaatan. Bu Leni, mungkin slide-nya bisa disesuaikan karena masih di slide yang berbeda. Oh gitu. Sudah? Masih belum, Ibu? Sudah? Masih belum. Oke. Saya ulang lagi. Sudah? Oke, sudah Ibu. Oke, baik. Oke, lanjutkan, mohon maaf. Selanjutnya yaitu dan selanjutnya adalah pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Ini bukan prioritas, ya. Maksud saya adalah aplikasi pembelajaran pendidikan anak usia dini berbasis Android, berbasis gadget itu sangat banyak sekali. Bisa ini saya tunjukkan seperti punyanya Kahoot dan lain-lain, itu sangat banyak sekali, dan juga sangat banyak sekali aplikasi pembelajaran PAUD yang merupakan buatan dari mahasiswa PAUD yang ada di lembaga perguruan tinggi Indonesia, itu sangat banyak sekali. Namun perlu diperhatikan yang tadi saya sampaikan, sehingga saya menyatakan ini bukan prioritas utama pengenalan pemenuhan kompetensi, pemenuhan aspek perkembangan anak usia dini. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan aplikasi pembelajaran ini efektif hanya pada kognitif dan kemampuan bahasa anak. Sedangkan kita ketahui bersama aspek perkembangan anak usia dini mencakup 6 aspek yang dikelola secara holistik integratif, sehingga pemanfaatan aplikasi ini bukan prioritas utama. Sekali lagi, bukan prioritas utama. Selanjutnya yang berikutnya adalah media pembelajaran siap hantar. Nah, ini adalah karena tadi disampaikan oleh Bu Aulia, saya juga sebagai ini saya yang poin ketiga ini saya menyampaikan trik yang dilaksanakan oleh lembaga kami, ya, lembaga saya, bahwa media pembelajaran siap hantar. Ini yang bisa silakan ditiru oleh lembaga-lembaga yang ada di Malang dan sekitarnya, bagaimana kreativitas guru-guru PAUD membuat media pembelajaran, dan media pembelajaran ini dihantarkan kepada wali murid. Nah, dan wali murid akan mempraktekannya dengan
di rumah, pastinya bagaimana caranya, yaitu dengan mengembangkan ruang diskusi online bersama orang tua. Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi manajemen proses pembelajaran. Nah, di sini aplikasi proses manajemen proses pembelajaran ini pastinya saya sangat yakin sekali ini merupakan tantangan ke depan untuk lembaga yang ada di Indonesia, yaitu bahwa yang namanya penggunaan teknologi, penggunaan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan yang namanya kompetensi pedagogik profesional dari pendidik PAUD adalah bagaimana pendidik PAUD dapat memanfaatkan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran yang saya garis bawahi tadi, hanya sebagai bagaimana merancang dan bagaimana penilaian dilakukan menggunakan aplikasi atau sistem informasi pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah kelas online orang tua. Ini saya buat sendiri, berbeda dari ruang diskusi tadi. Ini saya buat sendiri yang namanya kelas online orang tua, merupakan pendidikan model perawatan dan pengasuhan berbasis keluarga. Nah, ini saya jelaskan. Nah, seperti ini bukan, ini hasil membaca saya dari referensi Goldman et al. Baru sekali ini jurnal artikel yang keluar tahun 2020 bulan Juni, ya, bulan ini. Di sini adalah dia menawarkan, dan saya setuju sekali, dia menawarkan yang namanya model perawatan dan pengasuhan berbasis keluarga dalam menghadapi era new normal pasca pandemi COVID-19. Model perawatan dan pengasuhan berbasis keluarga ini pastinya bersama dengan lembaga. Di sini ada 4 garis besar, yaitu preparation atau penyiapan program model tersebut yang kalau dicermati yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara-caranya. Selanjutnya preparation yang melibatkan komite dan melibatkan pendidik dan lembaga PAUD. Nah, selanjutnya adalah strength, artinya penguatan. Setelah selesai bagaimana model perawatan dan pengasuhan berbasis keluarga yang akan diterapkan, tetap juga adanya namanya penguatan. Bagaimana pasti tetap yang memberi penguatan adalah pendidik yang ada di lembaga PAUD. Selanjutnya jangan lupa yang namanya monitoring. Nah, monitoring ini bisa memanfaatkan yang tadi saya sampaikan, platform diskusi online dengan orang tua. Yang selanjutnya adalah efektif dan bagaimana support yang efektif dan berkelanjutan. Ini saya sampaikan bahwa ini bukan saja karena diterapkan di era new normal atau semasa pasca, tapi model perawatan dan pengasuhan berbasis keluarga ini diterapkan secara berkelanjutan sehingga membangun sinergitas antara orang tua atau keluarga dengan lembaga. Yang pada intinya goals dari core-nya adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak. Selanjutnya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Di sini tetap Indonesia tetap social distancing, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan untuk seluruh lembaga PAUD di Indonesia, di Malang dan sekitar, khususnya Malang dan sekitarnya, saya bisa sampaikan tetap semangat. Kita hadapi new normal dengan pemikiran yang positif, dan kita mengambil efek positif kepada diri kita dan juga kepada pengembangan PAUD ke depannya. Demikian dari saya.
Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Mbak Aulia selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.